Shalom, saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat pagi. Senang hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan saudara dimanapun saudara berada. Dan pagi ini kita bersyukur saudara untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Sungguh besar anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan untuk pemeliharaan berkat Tuhan di sepanjang istirahat kami. Kami mengucap syukur betapa Engkau begitu baik. Hari yang baru, kekuatan yang baru Tuhan sediakan buat kami. Mari Tuhan berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi lewat kebenaran firman-Mu. Biar Engkau Tuhan yang boleh berfirman kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, renungan kita hari ini terambil dari Mazmur 24 ayat yang pertama. Saya akan bacakan untuk kita bersama. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Saudara, Mazmur 24 merupakan salah satu mazmur yang ditulis oleh Daud. Mazmur ini merupakan mazmur pujian yang dinyanyikan oleh Daud saat dia membawa tabut Allah yang menjadi simbol kehadiran Tuhan ke kota Yerusalem, yang dituliskan dalam 2 Samuel pasal ke-6. Itulah sebabnya saudara, Daud membawanya dengan sangat hormat dan dengan hati yang takut akan Tuhan. Karena Daud menyadari siapa Tuhan yang disembahnya, bahwa Tuhan adalah pencipta dan raja kemuliaan. Saudara, dalam ayat 1 dan 2 dikatakan, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Saudara, Daud menuliskan bahwa Tuhan yang disembahnya adalah Tuhan yang menciptakan bumi dan segala isinya. Selain sebagai pencipta, saudara, Daud juga menyatakan bahwa Tuhan itu raja kemuliaan. Dalam ayat 7 dan 8 dikatakan, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk raja kemuliaan. Siapakah itu raja kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Saudara, raja kemuliaan berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Yahweh Sebaot. Ini adalah istilah umum yang digunakan untuk mengacu pada Tuhan yang berdaulat atas segala kuasa di atas alam semesta ini. Tuhan adalah pahlawan yang berkuasa atas bala tentara sorga dan bala tentara Israel. Saudara, ketika Daud menuliskan mazmur ini, dia sangat menyadari bahwa kemenangan yang diperolehnya atas Yerusalem semata karena Tuhanlah yang memberikannya. Demikian pula kemenangan-kemenangan yang sebelumnya ia capai. Raja kemuliaan inilah yang berkenan diam di kota Yerusalem. Selain itu saudara, melalui mazmur ini kita juga melihat dua hal tentang siapakah Tuhan, yaitu dia diperkenalkan sebagai pribadi yang transenden, yaitu yang mencipta, yang berada melampaui ciptaannya. Tadi sudah kita baca, Tuhan yang mempunyai bumi dan segala isinya, dan dunia segala yang diam di dalamnya. Ini menyatakan bahwa Allah, Yahweh itu adalah pembuat serta pemilik seluruh alam semesta ini. Dia yang punya kuasa yang absolut, yang tak terjangkau dengan pikiran kita. Saudara, yang kedua, kita melihat Tuhan juga diperkenalkan sebagai pribadi yang imanen, yaitu yang bukan hanya mencipta, yang melampaui ciptaannya, namun juga terlibat memelihara dan menopang kehidupan alam semesta ini. Ayat 2 dikatakan, sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai.
Saudara, dunia ini tetap ada, tetap eksis karena tangan Tuhan yang menopangnya. Pondasi dunia ini ditegakkan oleh Tuhan dengan kuat dan tidak tergoncangkan. Bagaimana planet-planet saudara dapat ada dengan teraturnya karena ada Tuhan yang mengaturnya. Saudara, inilah Tuhan kita yang kita sembah. Allah yang transenden dan Allah yang imanen. Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus, Dia adalah Allah yang pencipta dan Raja kemuliaan. Allah yang transenden juga imanen, yang artinya Allah yang maha kuasa, yang melampaui segala pikiran manusia. Dan Dia juga Allah yang terlibat di dalam kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan saudara dan saya saat ini. Saudara, dengan menyadari hal ini, maka betapa kita bersyukur memiliki Kristus sebagai Tuhan kita. Karena kita ada di tangan yang tepat, yang berkuasa, yang sanggup menolong kita. Dan juga Allah yang menyertai kita, yang terlibat di dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun saudara yang lepas dari kontrolnya Tuhan, dari pengawasan Tuhan. Dan Dia sanggup saudara untuk menolong, memberikan jalan keluar, memulihkan keadaan kita. Sebab Dia Allah yang transenden, Allah yang maha kuasa. Artinya saudara, kita bersyukur Kristus dapat kita andalkan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena Kristus terlibat di dalam setiap hal di dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita datang sama Tuhan, membawa hidup kita, mempercayakannya hanya kepada Tuhan. Saudara, kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, yang maha kuasa, yang transenden, yang melampaui pikiran kami, yang dapat melakukan banyak perkara. Bahkan langit dan bumi pun Engkau yang menciptakan. Kami bersyukur kepadamu. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, Engkau bukan hanya mencipta, tapi Engkau juga Allah yang hadir dalam kehidupan kami, yang imanen, yang terlibat di dalam kehidupan kami secara langsung. Engkau yang memantau, bahkan Engkau yang campur tangan dalam setiap hal yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami menyadari kami tidak sendiri ya Tuhan, tetapi ada Engkau bersama dengan kami. Tuhan, karena itu kami datang memohon juga kasih-Mu buat saudara-saudari kami yang sedang bergumul membutuhkan pertolongan Tuhan. Berkati mereka, pulihkan keadaan mereka. Yang sakit Tuhan jamah ya Tuhan, yang lemah iman Tuhan kuatkan, yang sedang putus asa Tuhan berikan kekuatan dan pengharapan daripada Engkau. Mereka yang berjuang Tuhan untuk masalah ekonomi, pemulihan keluarga, Tuhan Engkau juga yang boleh campur tangan. Mohon kasih dan anugerah-Mu Tuhan buat setiap saudara-saudari kami yang sedang berseru kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya terang firman Tuhan ini boleh menerangi langkah hidup kita sepanjang hari ini. Dan mari saudara, kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan sampai jumpa lagi di renungan selanjutnya dalam channel Sate Kristen. Tuhan Yesus memberkati.